Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nandaku semuanya? Mudah-mudahan kabarnya baik dan sehat walafiat serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama dengan Bunda Yuli, kita akan belajar IPA dengan konsep pembahasan soal sistem reproduksi pada manusia. Oleh karena itu, Anda bisa membuka buku paketnya masih bab 1 ya, sistem reproduksi pada manusia, karena Bunda akan membahas soal-soal yang ada di situ di bab 1. Kompetensi dasar yang ingin kita capai ada 2, yaitu 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Pembelahan sel, jadi ada kotak, ayo kita pelajari istilah penting dan mengapa penting. Ayo kita pelajari pembelahan mitosis meiosis. Istilahnya ada mitosis, meiosis, profase, metafase, dan seterusnya. Mengapa penting? Membantu kamu memahami bagaimana kita bisa tumbuh dan berkembang menjadi makhluk yang sempurna, sehingga kamu dapat bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup, karena pembelahan sel meliputi 3 tahapan. Ada tahapan pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pada tahapan pertama, pertumbuhan, makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Perbaikan, pada bagian tubuh yang mengalami luka, terjadi kerusakan jaringan. Yang memperbaiki jaringan itu adalah proses dari pembelahan sel. Begitu pula reproduksi. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Pada proses ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Ayo kita pikirkan mengapa pada pembentukan sel kelamin melalui proses pembelahan meiosis. Pembentukan sel kelamin terjadi melalui pembelahan meiosis agar keturunan individu baru mempunyai kombinasi sifat dari kedua induk dan tetap memiliki kromosom diploid 2N. Hal yang perlu diingat di sini adalah pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi, karena sel yang dihasilkan dari pembelahan meiosis memiliki kromosom yang jumlahnya setengah dari jumlah kromosom sel induk. Apabila jumlah kromosom sel induk diploid 2N, jumlah kromosom sel anaknya adalah haploid atau N. Dengan demikian, jumlah kromosom sperma maupun sel telur adalah haploid. Pada peristiwa fertilisasi terbentuknya zigot tersebut memperoleh kromosom dari sel sperma haploid dan kromosom sel ovum haploid, sehingga zigot mempunyai kromosom diploid. Selanjutnya zigot akan berkembang menjadi individu baru yang kromosomnya juga diploid 2N sama dengan induknya. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Bagaimana ibu dapat mengandung? Apakah ibu dapat mengandung tanpa kehadiran ayah kita? Ibu kita dapat mengandung karena adanya ayah. Dari pernikahan ayah dan ibu dihasilkan keturunan, yaitu lahirnya Ananda. Ayah dan ibu dapat mempunyai keturunan karena memiliki sistem reproduksi. Tanpa sistem reproduksi, maka niscaya kita tidak bisa lahir di dunia dan umat manusia akan punah. Ayo kita lakukan mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Jadi coba dan perhatikan pahami keterangan organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki yang terdapat pada tabel 1.1. Kemudian perhatikan gambar 1.4 tentang struktur organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan lengkapi nama organ tersebut sesuai dengan keterangan yang terdapat pada tabel 1.1. Gambar 1.4, organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Jadi A, penis, B, testis, C, skrotum, D, epididymis, E, vas deferens, F, uretra, G, vesicula seminalis, H, kelenjar prostat, I, kelenjar Cooper. Tabel 1.1 struktur dan fungsi organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Penis dan organ. Keterangannya, bagian luar organ reproduksi laki-laki berfungsi sebagai saluran kencing atau urin.
dan saluran sperma. Skrotum, bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Testis, bagian yang bentuknya bulat telur, tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. D. Epididymis, yaitu saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Vas deferens, saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Uretra, saluran yang terdapat di dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kelenjar vesicula seminalis yaitu bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kelenjar prostat, bagian yang berbentuk seperti quidona yang terletak di bawah kantong kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Kemudian terakhir kelenjar Koper, bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Ayo kita pikirkan mengapa seorang laki-laki dianjurkan untuk berkhitan, kira-kira apa manfaat di khitan. Jadi adalah proses pemotongan atau penghilangan bagian yang berbentuk lipatan kulit yang terletak pada ujung penis. Bagian ini disebut kulup. Kemudian manfaatnya antara lain mengurangi risiko infeksi saluran kemih, mengurangi risiko kanker penis, dan mengurangi risiko terinfeksi penyakit menular seksual. Tahukah kamu hormon testosteron memiliki banyak fungsi antara lain mengatur perkembangan dan fungsi alat kelamin laki-laki, mengatur perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder seperti tumbuhnya rambut pada daerah tertentu, meningkatnya aktivitas kelenjar minyak dan keringat di dalam kulit sehingga pada saat pubertas muncul jerawat dan bau badan, suara yang lebih besar, otot yang lebih kuat, dan dada yang lebih bidan. Ayo kita cari tahu tentang fungsi zat yang dihasilkan oleh vesicula seminalis. Dinama zat yang bersifat basah, fungsinya menetralkan cairan urin yang bersifat asam yang tertinggal pada uretra. Fruktosa, fungsinya sumber energi utama dan sumber makanan bagi sperma. Hormon prostaglandin berfungsi merangsang konsentrasi otot polos pada saluran reproduksi sehingga sperma lebih mudah dipindahkan ke tempat penyimpanan pada pria dan ke oviduk ke perempuan. Kemudian protein pembekuan, fungsinya untuk pembekuan atau koagulasi semen setelah terjadi proses koagulasi. Perhatikan gambar spermatozoa. Ayo kita pikirkan mengapa sperma memiliki bagian kepala meruncing di bagian ujungnya. Apa fungsi bagian ekor dari sperma? Mengapa sperma memiliki bagian kepala meruncing di bagian ujungnya? Bagian kepala sperma manusia dilengkapi dengan bagian yang disebut akrosom. Dengan adanya bagian akrosom dapat menyebabkan kepala sperma berbentuk agak meruncing. Bagian akrosom ini dapat menghasilkan enzim hyaluronidase yang berfungsi untuk menembus dinding sel telur. Dengan demikian, tujuan dari diciptakannya bagian kepala sperma yang meruncing adalah untuk memudahkan sperma menembus dinding sel telur. Apa fungsi bagian ekor dari sperma? Ini gambar 1.4, pergerakan flagella sel sperma. Fungsi bagian ekor sperma adalah untuk alat pergerakan sperma sehingga dapat mencapai sel telur. Gerakan flagel ini dapat dianalogikan dengan baling-baling untuk mendorong perahu. Ayo kita lakukan melengkapi gambar organ-organ penyusun sistem reproduksi perempuan. Jadi keterangan gambar organ-organ penyusun sistem reproduksi perempuan tabel 1.2, kemudian gambar 1.6 tentang struktur organ penyusun sistem reproduksi dan dilengkapi pada tabel 1.2. Ini ada gambar 1.6 organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. A, bagian A, ovarium. B, tuba fallopi atau oviduk. C, infundibulum. D, uterus atau rahim. D, lapisan endometrium.
F. Vagina. G. Cervix. Struktur dan fungsi organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Nama organ ovarium. Keterangannya, struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah karena terletak di samping kanan dan kiri rahim, dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Bagian B, saluran telur atau tuba fallopi atau oviduct, yaitu saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Kemudian infundibulum, struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba fallopi. Rahim atau uterus, struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Vagina, saluran yang menghubungkan lingkaran luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Cervix, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Tahukah kamu fungsi dari hormon estrogen dan progesteron? Hormon estrogen dan progesteron berperan mengatur siklus menstruasi. Hormon ini juga mengatur perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder pada perempuan. Ciri kelamin sekunder tersebut antara lain semakin besarnya pinggul, tumbuhnya rambut pada bagian tertentu, berkembangnya payudara, semakin aktif kelenjar minyak dan kelenjar keringat yang dapat memicu munculnya jerawat. Siklus menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah atau cairan jaringan lendir dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi ini biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklusnya akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Ini siklus yang terjadi pada dinding rahim melibatkan 3 fase, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase selektori. Tahukah kamu, dari jutaan sel sperma yang masuk ke saluran reproduksi perempuan, hanya 1 sel sperma yang dapat membuahi sel telur. Mengapa demikian? Setelah salah satu sel sperma memasuki membran sel telur, maka secara langsung sel telur akan membentuk benteng yang tidak dapat dilewati oleh sperma lainnya. Ayo kita renungkan betapa hebatnya Tuhan Yang Maha Esa yang mendesain proses fertilisasi ini. Ayo kita selesaikan. Mengapa cairan ketuban atau amnion dapat membantu proses kelahiran? Kemudian, mengapa cairan ketuban berfungsi sebagai pendeteksi kelainan keturunan atau genetik pada janin? Alternatif jawaban, air ketuban membantu proses kelahiran dengan berperan sebagai pelumas atau pelicin agar bayi mudah keluar. Jawaban kedua, cairan amnion memiliki susunan materi genetik yang sama dengan susunan materi genetik janin. Dengan demikian, apabila terdeteksi kelainan susunan materi genetik pada amnion, maka dapat disimpulkan terjadi kelainan susunan materi genetik pula pada janin. Uji kompetensi. Bagian testis yang berperan dalam reproduksi sperma dan hormon testosteron disebut tubulus seminiferus. Pasangan antara bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya berikut ini yang benar kecuali A. Skrotum berfungsi sebagai pembungkus testis, B. Tubulus seminiferus berfungsi sebagai tempat produksi sperma, Vas deferens berfungsi sebagai tempat pematangan sperma, uretra berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma. Jadi pasangan alat reproduksi laki-laki dan fungsinya berikut ini benar kecuali yang tidak benar. Yang adalah jawabannya adalah C. Vas deferens berfungsi sebagai penghubung epididymis dan uretra. Kemudian tempat pematangan sperma fungsi dari epididymis. Nomor 3. Perempuan penderita diabetes mellitus rentan terserang A. Endometriosis, B. Keputihan, C. Herpes genital, D. Syphilis. Jawaban yang benar adalah A. Keputihan.
Nomor 4, ovarium adalah tempat terjadinya A. Fertilisasi, B. Implantasi, C. Perkembangan bayi, D. Pematangan ovum. Yang benar adalah pematangan ovum. Di ovarium adalah tempat terjadinya pematangan ovum. Pernyataan yang benar mengenai oogenesis adalah A. Oogenesis dimulai sejak bayi dilahirkan. B. Ketika bayi perempuan lahir, proses pembentukan sel telur sampai pada fase pembentukan oosit primer. C. Badan polar merupakan hasil pembelahan oosit sekunder secara meiosis. D. Hasil akhir oogenesis adalah 1 ovum dan 3 badan polar. Jawaban yang benar adalah B. Ketika bayi perempuan lahir, proses pembentukan sel telur sampai pada fase pembentukan oosit primer. Tahapan oogenesis pada bayi perempuan yang baru lahir telah sampai pada fase aogonium, oosit primer, oosit sekunder, ootik. Yang benar adalah oogonium. Hormon yang memicu berkembangnya folikel dan penebalan dinding rahim secara berturut-turut adalah A. FSH dan progesteron, B. LH dan FSH, C. LH dan estrogen, D. Estrogen dan progesteron. Yang benar adalah estrogen dan progesteron. Berikut ini yang langsung terbentuk setelah proses fertilisasi adalah A. Sel telur, B. Sel sperma, C. Zigot, D. Embrio. Yang benar adalah zigot. Pada siklus menstruasi, apabila fertilisasi tidak terjadi, maka terjadi peristiwa berikut kecuali A. Kehamilan, B. Estrogen dan progesteron menurun, C. Dinding rahim akan luruh, D. Menstruasi. Yang benar adalah kehamilan. Terdapat ciri penyakit sebagai berikut. Gejala awal berupa borok pada tempat masuknya bakteri, biasanya menyerang daerah sekitar kelamin disebabkan oleh Treponema pallidum. Ciri-ciri penyakit di atas dimiliki oleh orang yang menderita penyakit A. Gonorrhea, B. Herpes simplex genitalis, C. Sifilis, D. HIV. Yang benar adalah sifilis. Soal uraian, jelaskan proses terjadinya menstruasi dan hormon yang berperan. Jawaban: menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Proses menstruasi dapat terjadi karena kerja beberapa dari hormon. Berikut ini paparan tentang kerja beberapa hormon dalam siklus menstruasi. FSH dihasilkan oleh kelenjar pituitari memicu perkembangan folikel dan ovarium. Folikel yang berkembang akan menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Estrogen dan progesteron akan memicu dinding sel rahim untuk menebal mempersiapkan melekatnya embrio jika sel telur dibuahi. Estrogen dihasilkan untuk memicu dikeluarkannya hormon LH oleh kelenjar pituitari. Hormon LH meningkat secara mendadak dan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang atau ovulasi. Setelah sel telur diovulasikan, folikel akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang diovulasikan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Apabila tidak ada sel sperma yang membuahi, korpus luteum akan berhenti memproduksi estrogen dan progesteron. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron akan mengakibatkan rusaknya jaringan dinding rahim dan pecahnya pembuluh darah sehingga terjadilah menstruasi. Uterus atau rahim merupakan bagian dari sistem reproduksi pada mamalia. Sebutkan salah satu fungsi uterus, yaitu fungsinya melindungi bayi yang tumbuh. Selain itu, uterus merupakan tempat tumbuhnya embrio. Bagaimanakah cara penularan HIV? Jelaskan pula cara pencegahan agar tidak tertular HIV. Jawabannya, AIDS atau HIV adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Seseorang yang tertular virus HIV apabila melakukan kontak dengan penderita seperti berhubungan seksual dengan orang yang memiliki HIV atau menerima transfusi darah dari orang yang memiliki HIV. Intinya, HIV dapat menular apabila seseorang bersinggungan dengan cairan yang berasal dari tubuh penderita seperti air mani, darah, air liur. Aktivitas seperti berbicara, berjabat tangan, berpelukan tidak akan membuat HIV menular.
Cara pencegahan agar tidak tertular HIV adalah hindari hubungan seksual di luar nikah, hindari penggunaan jarum suntik secara bersamaan atau lebih dari 1 kali pemakaian, melakukan hubungan badan hanya jika sudah menikah, dan setia pada pasangan. Soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan gametogenesis. Tuliskan istilah gametogenesis pada laki-laki dan perempuan. Gametogenesis adalah proses pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kelamin. Pada anak laki-laki disebut spermatogenesis atau proses pembentukan sperma, dan pada perempuan disebut oogenesis atau proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum. Nomor 5, saat ovum mengalami pembuahan, zigot yang dihasilkan akan berkembang dan menempel pada dinding endometrium yang sudah menebal. Oleh karena itu, ketebalan endometrium harus dipertahankan selama kehamilan. Jelaskan mekanisme hormonal untuk mempertebal dan mempertahankan ketebalan dinding endometrium. Buatlah grafik hubungan hormon VSH dengan ketebalan endometrium. Jawaban: hormon VSH, follicle stimulating hormone, yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisa merangsang pertumbuhan folikel. Folikel yang sedang tumbuh dapat menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium atau penebalan dinding rahim. Setelah terjadi ovulasi, corpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron yang akan mempertahankan ketebalan dinding endometrium yang memungkinkan terjadinya implantasi. Setelah terjadi kehamilan dan terbentuk plasenta, plasenta ini selanjutnya akan menghasilkan HCG, hormon chorionic gonadotropin, yang akan mempertahankan corpus luteum agar tidak berdegenerasi. Ini grafik level hormon VSH. Apakah yang dimaksud dengan fertilisasi? Jawaban: fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dan satu sel ovum yang telah makan. Demikianlah materi yang sempat Bunda paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.